Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Di video ini, kelompok saya, kelompok 3, akan berdongeng dengan judul Penebang Kayu yang Jujur. Yuk simak dan dengarkan dongengnya. Di suatu ketika, di desa yang kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Alan. Ia adalah seorang yang sangat jujur dan tidak akan pernah mengambil barang yang bukan haknya. Lucunya, Alan tinggal dengan seorang pencuri. Mereka akan mencuri pada siang hari, kemudian berpesta pora atas hasil keuntungan curian mereka. Tetapi Alan tidak pernah menikmatinya. Nah, aku tidak suka ini. Mengapa kau tidak suka makanannya? Bukan soal makanannya, tetapi aku tidak suka cara kehidupan ini. Aku tidak suka mencuri dan tidak jujur. Aku ingin berubah menjadi baik. Kehidupan lebih baik, maksudmu dengan harta yang banyak dan makan apa yang kita inginkan? Ya, aku pikir bisa. Aku akan pergi besok dan aku akan memulai hidup baru besok. Lakukan saja apa yang kau mau. Bagus untukku, karena aku mendapat satu porsi makanan lagi. Keesokan harinya, Alan berangkat sendiri. Dia pergi ke desa berikutnya untuk memulai kehidupan baru dan jujur. Ketika sampai di desa, dia duduk dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Seharusnya aku menemukan beberapa pekerjaan untuk memberiku makanan. Tetapi bagaimana ya melakukannya? Oh, jangan khawatir nih, aku akan membantu. Oh, baik sekali kau, Nak. Aku kata kamu. Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantuku. Apakah kamu lapar? Iya, sama-sama, Nek. Saya tidak lapar, Nek. Tidak usah. Tidak apa-apa. Kamu kelihatan sangat lapar. Ini pasti sedikit makanan. Tidak, Nek. Tidak apa-apa, usah. Nak. Ini bentuk terima kasihku kepadamu. Ya udah, terima kasih. Alan sangat senang bahwa dia memakan semua apel dengan lahap. Wanita tua itu menatapnya dan tersenyum. Siapa kau sebenarnya? Sedang apa kau di sini? Tidak, Nyonya tua. Namaku Alan. Aku baru saja sampai di desa ini dan aku perlu mencari tempat tinggal dan pekerjaan untukku. Oh, begitu. Lalu kenapa kau tidak tinggal denganku saja? Aku bisa memberimu makan sampai kau mendapatkan pekerjaan. Oh, Nyonya, kau baik sekali. Terima kasih. Apa? Jangan khawatir tentang itu. Dan sejak hari itu, Alan mulai hidup dengan nyonya tua itu. Dia adalah wanita yang sangat manis dan memperlakukannya dengan sangat baik. Alan sering bertanya-tanya, bagaimana cara membalasnya? Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai penebang kayu dan setiap hari pergi keluar memotong kayu dan menjualnya. Tapi penghasilan yang didapatnya tidak banyak. Berapapun yang dia dapatkan, dia selalu memberikan sebagiannya pada nyonya tua itu. Suatu hari, ketika dia pergi untuk memotong kayu, ia tenggelam dengan pikirannya. Aku harus memotong banyak kayu hari ini. Tidak banyak makanan kemarin di rumah. Jika hari ini aku mendapatkan lebih banyak uang untuk kayu yang aku jual, bahkan mungkin aku bisa mengejutkan nenek tua dan bahkan mungkin aku bisa menyediakan makanan yang lebih enak di rumah. Dia begitu tersesat dan bahagia dalam pikirannya sendiri, sehingga ketika dia memotong, kapaknya terlepas dari tangannya dan dia menjatuhkannya ke sungai terdekat. Oh tidak, kapakku terjatuh. Itu adalah salah satu harapanku untuk mencari uang dan memotong kayu untuk membalas kebaikan dari nenek tua tadi. Pada saat itu, peri sungai tiba-tiba muncul. Pemotong kayu kagum melihatnya. Dia menatap wajah penebang kayu yang miskin dan merasa kasihan kepadanya. Hai anak muda, aku pergi di sungai ini. Apakah ada yang salah denganmu? Oh iya, kapakku sudah terjatuh ke dalam sungai tadi, Pri. Tolong bantu aku, Pri, untuk mendapatkan kapakku kembali. Itu adalah salah satu untuk
saat makan. Peri sungai menggunakan sihirnya untuk menciptakan pusaran air yang darinya naik kapak emas yang sangat indah, yang dipenuhi dengan batu rubi dan juga jamrud sangat indah. Peri sungai menghadiahkan kapak emas pada Alan sambil tersenyum. Hai, jangan khawatir, aku akan mendapatkannya untukmu. Apakah ini kapakmu? Tidak, kapakku bukan seperti itu, Pri. Kau yakin ini bukan milikmu? Yakin, itu bukan kapak milikku. Peri sungai menggunakan sihirnya lagi dan kali ini ia mengeluarkan kapak perak. Itu dipenuhi dengan permata berharga dan berkilau dengan indah. Lalu bagaimana dengan ini? Yang ini juga bukan milikku, Pri. Peri sungai tersenyum dan menggunakan sihirnya sekali lagi. Dan kali ini akhirnya dia mengeluarkan kapak kayu. Lalu bagaimana dengan ini? Oh iya, ini dia kapak milikku, Pri. Ini tadi kapakku jatuh di dalam sungai. Peri memberi Alan kapak emas dan perak. Alan sangat senang. Ia sangat berterima kasih pada peri dan pulang dengan bahagia. Dari rumah dan kapak, dia membangun rumah yang sangat bagus untuk wanita tua itu. Mereka sekarang hidup lebih nyaman. Suatu hari, Alan pergi ke pasar dan berbicara kepada orang tentang apa yang terjadi. Mereka semua ingin tahu bagaimana Alan bisa mendapatkan nasib baik. Apakah kau mencuri seekor angsa emas? Tidak, itu hanya keberuntungan saja. Alan menjelaskan semua yang terjadi di sungai kepada orang-orang di sekitarnya. Seorang teman penebang kayu lainnya yang bernama James menyeringai jahat. Begitulah caraku mendapatkan 2 kapak dari sungai. Peri itu sangat baik sekali. Oh, peri itu sangat baik sekali ya. Sepertinya dia memang peri yang baik. Hari itu, James pergi ke sungai dengan kapak kayunya. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihatnya. Ketika dia merasa aman, dia melemparkan kapaknya ke sungai dan berteriak secara dramatis. Oh tidak, kapakku jatuh. Siapa saja, tolong. Ini adalah harapan hidupku. Aku makan dari kapakku. Saat itu, peri sungai menampakkan diri padanya dalam semburan cahaya. Ada apa? Apa yang telah terjadi denganmu? Oh, peri yang baik. Tolong bantu aku. Kapakku baru saja jatuh ke sungai. Tolong bantu aku. Peri menggunakan sihirnya dan menciptakan pusaran air. Mata James melebar ketika keserakahannya mengambil alih dirinya. Jangan khawatir, akan kuambilkan untukmu. Lalu apakah ini punyamu? James mengulurkan tangannya untuk mengambil kapak emas, tetapi peri tidak terkesan dengan perilakunya. Kau adalah pria yang sangat serakah yang mengerikan. Aku tidak suka dengan ketidakkejujuranmu. Aku tidak akan mengembalikan kapak aslimu dan tidak akan memberikanmu kapak emas. Dengan itu, peri sungai menghilang dan membuat James sedih dan juga kecewa. James terlalu serakah dan sekarang dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kapak emas, tapi juga kehilangan kapaknya sendiri. Ketika Alan mendengarnya, dia merasa kasihan pada James dan memberinya beberapa koin emas. Ini, ambillah uang ini dan belilah kapak baru. Ingatlah temanku, yang kejujuranlah yang membalas kesemuanya ini. Baiklah, terima kasih sahabatku. James menangis dan berterima kasih kepada Alan. Kemudian pada hari itu, ketika Alan kembali ke rumah wanita tua itu, dia menemukan bahwa alih-alih gubuk kecil itu sekarang berdiri sebuah rumah megah yang terbuat dari emas. Alan merasa kaget. Apa aku bermimpi? Baru saja dia melihat sebuah surat tergeletak di tanah, dia mengambilnya dan membaca. Teruntuk Alan, kau tidak hanya jujur, tetapi kau juga baik hati. Jagalah dirimu, cinta peri sungai. Ups, maksudku nyonya tua. Alan tidak bisa percaya bahwa nyonya tua yang tinggal bersamanya tidak lain adalah peri sungai. Dia tersenyum saat air mata mengalir di matanya.
Di tahun-tahun mendatang, Alan mengadopsi beberapa anak dan membesarkan mereka untuk menjadi warga negara yang jujur dan baik hati, sehingga memastikan bahwa dunia adalah tempat yang lebih baik untuk hidup. Pesan yang kita ambil hikmahnya adalah bahwa kita bisa belajar apa arti kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang pada sesama. Kebaikan akan terbalas kebaikan, dan begitu pula sebaliknya. Terima kasih atas atensinya yang telah menyimak dan mendengarkan dongeng ini. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sampai jumpa. Kenapa, Dek? Jangan nonton dong. Apa kamu mencuri soal? Sorry, gue lupa. Gue kemarin nonton film. Film apa, Mi? Tahu. Ayo dong, film apa? Film apa? Film tikus. Film tikus.